Rahasia utuhnya jasad Fir'aun. Jasad Fir'aun ditemukan. Kini jasadnya bisa dilihat secara langsung di Museum Nasional Mesir, di mana jasad Fir'aun atau yang lebih dikenal dengan istilah mumi Fir'aun diawetkan. Lalu benarkah mumi tersebut adalah jasad Fir'aun? Jika benar, bagaimana bisa jasad Fir'aun masih tetap utuh meski telah tenggelam di dasar lautan saat mengejar Nabi Musa? Sedangkan jasad yang lainnya telah hilang ditelan ikan atau bahkan telah hancur akibat terbentur terumbu karang. Pemirsa, berikut berita Islami masa kini. Dalam buku La Bible, Le Coran et la Science karya Maurice Bucaille, didapatkan fakta yang cukup mengejutkan tentang penelitiannya saat ia meneliti jasad Fir'aun yang masih utuh tersebut. Pada tahun 1974, Dr. Maurice Bucaille mengunjungi Mesir atas undangan Presiden Anwar Sadat. Ia mendapat kesempatan meneliti mumi Fir'aun yang ada di Museum Kairo di pertengahan tahun 1975. Sebelumnya, pemerintah Prancis datang kepada pemerintah Mesir untuk meneliti jasad Fir'aun tersebut. Tawaran tersebut disambut baik oleh Mesir. Setelah mendapat restu dari pemerintahan Mesir, mumi Fir'aun tersebut kemudian digotong ke Prancis. Bahkan pihak Prancis membuat pesta penyambutan kedatangan mumi Fir'aun dengan pesta yang sangat meriah. Dalam penelitiannya itu, Bucaille memperoleh sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu fakta adanya sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi. Bucaille jadi berpikir bahwa ini adalah bukti bahwa sang mumi memang mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsam untuk segera dijadikan mumi agar awet. Meski penelitian telah selesai, namun sang profesor belum selesai memikirkan jasad tersebut. Bagaimana jasad tersebut bisa lebih baik dari jasad-jasad yang lain, padahal dia dikeluarkan dari laut? Terkait dengan laporan akhir yang disusunnya, salah seorang di antara rekannya membisikkan sesuatu di telinganya seraya berkata, "Jangan tergesa-gesa karena sesungguhnya kaum muslimin telah berbicara tentang tenggelamnya mumi ini." Mendengar hal tersebut, Bucaille tertegun. Sejak awal, ia sudah mengetahui hal itu tapi mengingkari dengan keras, sekaligus menganggapnya mustahil. Sebelumnya, ia beranggapan bahwasanya tidak mungkin mumi Fir'aun yang ditelitinya itu telah diungkap sebelumnya, karena menurutnya, hal-hal semacam ini hanya bisa diungkap lewat perkembangan ilmu modern, melalui peralatan canggih yang mutakhir dan akurat. Sebab menurut sejarah, mumi Fir'aun baru ditemukan sekitar tahun 1898 Masehi, sementara Al-Quran telah ada ribuan tahun sebelumnya. Setelah perbaikan terhadap mayat Fir'aun dan pemumiannya, Prancis mengembalikan mumi tersebut ke Mesir. Akan tetapi tidak ada pikiran yang membuatnya tenang semenjak ia mendapatkan temuan dan kabar dari rekannya tersebut, yakni kabar bahwa kaum muslimin telah saling menceritakan tentang penyelamatan mayat tersebut. Bucaille pun memutuskan untuk menemui sejumlah ilmuwan otopsi dari kaum muslimin. Dari sini, kemudian terjadilah perbincangan untuk pertama kalinya dengan peneliti dan ilmuwan muslim. Ia bertanya tentang kehidupan Musa, perbuatan yang dilakukan Fir'aun dan pengejarannya pada Musa hingga dia tenggelam, dan bagaimana jasad Fir'aun diselamatkan dari laut. Sampailah Bucaille menemukan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana nasib jasad Fir'aun setelah ia ditenggelamkan, karena ia tidak menemukan fakta bagaimana nasib Fir'aun setelah kematiannya di dalam kitab suci agama manapun. Ayat tersebut artinya berbunyi, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat ini ternyata sangat menyentuh hati Bucaille. Ketika ilmuwan muslim membacakan potongan ayat dari surat Yunus tersebut kepadanya,